Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Solihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tanggapan dan jawaban Ibnu Rusyd terhadap tudingan Al-Ghazali, terutama yang tertuang dalam kitab Tafatut Tahafut. Di antara kitab-kitab yang sangat populer dalam dunia filsafat Islam, bahkan dalam lingkungan filsafat Kristen di zaman pertengahan adalah Tahafut al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali dan kitab Tahafut karya Ibnu Rusyd. Dua kitab tersebut sangat erat kaitannya sehingga yang satu tidak disebut tanpa lainnya. Terutama kitab yang terakhir ini yang di dalamnya Ibnu Rusyd menangkap serangan Al-Ghazali paragraf demi paragraf. Al-Ghazali dalam penutup Tahafut al-Falasifah dengan uslub dialogis mengkafirkan para filsuf dan keharusan hukuman mati bagi siapa yang menganut akidah filsuf. Para filsuf menyimpang dalam 3 perkara. 1. Pandangannya tentang kekodiman alam. 2. Pandangannya tentang pengetahuan Tuhan. 3. Pandangannya tentang kebangkitan rohani dan jasad dan penghimpunannya kelak di akhirat. Pandangan Al-Ghazali tersebut disanggah Ibnu Rusyd sekaligus sebagai pembelaan terhadap filsuf dalam karyanya yang terkenal Tahafutut Tahafut. Mengenai masalah alam kodim antara kaum teologi dan kaum filosof, memang terdapat perbedaan tentang mengenai masalah alam kodim antara kaum teologi dan kaum filosof, memang terdapat perbedaan tentang arti. Bagi kaum teolog, al-ihdas mengandung arti menciptakan dari tiada. Sementara itu, menurut kaum filsuf, kata itu berarti menciptakan dari ada dalam pemikiran Al-Ghazali. Sewaktu Tuhan menciptakan alam, yang ada hanya Tuhan, tidak ada sesuatu yang lain selain Tuhan. Terhadap pemikiran Al-Ghazali tersebut, Ibnu Rusyd mengajukan bantahannya bahwa sewaktu Tuhan menciptakan alam, sudah ada sesuatu di samping Tuhan. Dari sesuatu yang telah ada dan diciptakan Tuhan, itulah Tuhan menciptakan alam. Untuk memperkuat bantahannya, Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa ayat dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 7, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari dan tahtanya, atau pada waktu itu berada di atas air, agar ia uji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat tersebut menurut Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, telah ada sesuatu di samping Tuhan, yaitu air. Pandangan ini dikuatkan dalam Quran surat Fussilat ayat 11, yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit, telah ada uap di samping Tuhan. Dalam memberi komentar ayat yang terakhir ini, Ibnu Rusyd mengatakan ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa langit diciptakan dari sesuatu. Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum bumi dan langit diciptakan, telah ada benda lain yaitu air dan uap. Jadi bukan diciptakan dari tiada. Oleh karena itu alam ini dalam arti unsurnya kekal dari zaman lampau, yaitu qadim. Tuhan tidak mengetahui perincian atau juz'iyat. Terhadap tuduhan Al-Ghazali bahwa Tuhan tidak mengetahui rincian yang ada dalam alam ini, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Al-Ghazali salah paham, karena tidak pernah kaum filosof mengatakan yang demikian. Menurut Ibnu Rusyd, Tuhan mengetahui sesuatu dengan zatnya. Pengetahuan Tuhan tidak bersifat juz'i maupun bersifat kulli. Pengetahuan Tuhan tidak mungkin sama dengan manusia, karena pengetahuan Tuhan merupakan sebab dari wujud, sedangkan pengetahuan manusia adalah akibat.
Bagi Ibnu Rushd bahwa Tuhan tidak mengetahui peristiwa-peristiwa kecil, Tuhan tidak mengetahui perincian itu dengan ilmu baru, di mana syarat ilmu baru itu dengan kebaharuan peristiwa dan perincian tersebut, karena Tuhan menjadi sebab atau ilan bagi perincian tersebut, bukan menjadi akibat atau musabab daripadanya. Seperti halnya dengan ilmu baru, ilmu Tuhan bersifat qadim, tidak berubah karena perubahan peristiwa. Ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Kebangkitan jasmani tidak ada. Dalam kitab Tahafut Al-Falaq, Sifah Al-Ghazali menunjukkan kepada filosof yang mengatakan bahwa di akhirat nanti manusia akan dibangkitkan kembali dalam wujud rohani, tidak dalam wujud jasmani. Atas dasar kepercayaan ini, mereka dan para penganut pendapat tersebut dianggap kafir oleh Al-Ghazali, karena dalam Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa manusia akan mengalami berbagai kenikmatan jasmani nanti di surga. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa para filosof tidak menyebutkan masalah pembangkitan jasmani. Semua agama menurut Ibnu Rushd mengaku adanya hidup kedua di akhirat, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai bentuknya. Namun perlu disadari maksud pokok dari syariat adalah menghimbau manusia untuk selalu melakukan perbuatan terpuji dan meninggalkan perbuatan jahat, sehingga ajaran yang dibawa oleh agama harus sesuai dengan tanggapan dan pemikiran orang awam. Ibnu Rushd dalam kitabnya Tahafut Al-Tahafut mengungkapkan firman Allah yang maksudnya perumpamaan surga bagi orang-orang muttaqin di sisi Allah. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, demikian pula sabda Nabi Muhammad, di dalamnya surga terdapat apa yang tidak pernah mata melihat dan telinga mendengar, serta tidak pernah terlintas dalam kalbu manusia. Ibnu Rushd berpendapat bahwa dalam surga manusia tidak dalam wujud jasad, dan apa yang diajarkan Al-Quran tentang surga dan isinya harus dipahami secara metafora. Ahli tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak akan dijumpai di akhirat hal-hal yang bersih keduniaan kecuali nama saja. Hidup di akhirat lebih tinggi daripada hidup di dunia. Ibnu Rushd mengkritik Al-Ghazali karena dalam beberapa tulisannya terjadi kontradiksi. Tulisannya dalam buku Tahafut Al-Falaq, Sifah bertentangan dengan apa yang ia tulis dalam bukunya mengenai tasawuf. Dalam buku Tahafut Al-Falaq, Sifah Al-Ghazali mengatakan tidak ada orang Islam yang berpendapat adanya pembangkitan jasmani. Sedangkan dalam buku tentang tasawuf Al-Ghazali menerangkan bahwa dalam pendapat kaum sufi yang ada nanti ialah pembangkitan rohani, bukan pembangkitan jasmani. Tak dapat dikafirkan, apalagi Al-Ghazali mendasarkan pengkafirannya pada ijma' ulama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertentangan antara Ibnu Rushd dan Al-Ghazali berkisar sekitar interpretasi tentang ajaran-ajaran dasar Islam, bukan tentang terima atau tolaknya ajaran-ajaran dasar itu sendiri. Ibnu Rushd maupun Al-Ghazali tetap mengakui Tuhan sebagai pencipta alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.